wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sustina Wigati, NIM 1902 1030 2017, kelas A, mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan dengan topik materi yang berjudul Merumuskan Tujuan Penelitian Tindakan Kelas. Berikut adalah peta konsep terkait materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah merumuskan tujuan penelitian tindakan kelas dibagi menjadi dua. Yang pertama, memahami tujuan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari pengertian tujuan penelitian tindakan kelas dan kategori tujuan penelitian tindakan kelas. Yang kedua, mengidentifikasi rumusan tujuan penelitian tindakan kelas, di mana ada tiga, yaitu pertama, menentukan prioritas tujuan PTK, dua, menyatakan tujuan PTK, dan yang ketiga, beberapa pertanyaan dalam merumuskan tujuan PTK. Yang pertama adalah pengertian dari tujuan penelitian tindakan kelas, di mana tujuan ini adalah memperbaiki dan meningkatkan layanan profesional guru dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Nah, tujuan dari penelitian tindakan kelas ini harus bersifat paralel dengan masalah yang dirumuskan, karena apa yang dituju dalam penelitian tindakan kelas adalah untuk mencari arah jawaban praktis atas pertanyaan dalam rumusan masalah tersebut. Dari pemahaman tersebut, secara umum penelitian tindakan kelas ini bertujuan sebagai pertama, memperbaiki dan meningkatkan kondisi-kondisi belajar serta kualitas dalam pembelajaran. Kedua, meningkatkan layanan profesional dalam konteks pembelajaran, khususnya layanan kepada peserta didik, sehingga tercipta layanan yang prima atau layanan yang optimal. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada guru dalam berimprovisasi melakukan tindakan pembelajaran yang direncanakan secara tepat waktu dan sasarannya. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada guru mengadakan pengajian secara bertahap terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukannya, sehingga terciptanya perbaikan yang berkesinambungan. Yang kelima, membiasakan guru dalam mengembangkan sikap ilmiah, terbuka dan jujur dalam pembelajaran. Pembahasan selanjutnya adalah kategori penelitian tindakan kelas. Pertama, memperbaiki masalah yang didiagnosis dalam situasi tertentu. Kedua, ini adalah sarana in-service pelatihan, sehingga membekali guru dengan keterampilan dan metode baru yang mempertajam daya analisisnya dan mempertinggi kesadaran dirinya. Ketiga, ini merupakan sarana untuk melakukan pendekatan tambahan atau inovatif untuk mengajar dan pembelajaran menjadi sistem yang sedang berjalan. Keempat, itu adalah sebagai sarana untuk meningkatkan komunikasi antara guru dan peneliti akademis. Kelima, ini merupakan sarana untuk memberikan alternatif yang lebih disukai daripada yang lebih subjektif pendekatannya dalam pemecahan masalah di kelas. Dalam tujuan penelitian ini mencakup pertama, peningkatan praktik. Pada umumnya, tujuan penelitian adalah untuk menemukan atau menggeneralisasikan sesuatu yang terlepas dari kebutuhan dan tuntutan masyarakat pada umumnya. Oleh karenanya, hasil sebuah penelitian kadangkalanya sulit untuk diterapkan oleh praktisi di lapangan. Selanjutnya adalah pengembangan profesional. Salah satu sifat dari seorang profesional adalah keinginannya untuk meningkatkan kualitas kinerja agar lebih baik untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Seorang profesional tidak akan cepat puas dengan hasil yang diperolehnya. Ia akan selalu mencari dan menggali informasi dari berbagai sumber, kemudian mencoba sesuatu yang baru sehingga hasil yang diperoleh akan semakin sempurna. Kemudian adalah peningkatan situasi tempat praktik. Guru yang profesional dalam mengerjakan tugas mengajarnya di sini akan selalu memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembahasan selanjutnya adalah mengidentifikasi rumusan tujuan penelitian tindakan kelas, di mana di sini ada prioritas dalam menentukan tujuan penelitian tindakan kelas, di mana terkadang hasil analisis ini
dalam mengidentifikasi suatu masalah ini membutuhkan suatu perhatian. Nah, di sini peneliti harus segera merumuskan tujuan. Langkah yang pertama ini adalah mengidentifikasi masalah utama yang menjadi fokus penelitian tindakan kelas. Kedua, di sini dapat meninjau penyebab dan masalah lain dan yang muncul dari analisis yang telah dilakukan. Ketiga, atur masalah berdasarkan urutan yang paling penting. Yang keempat, nilai masalah menurut tingkat kesulitannya. Dan yang kelima adalah beri peringkat dalam urutan prioritas atau urutan yang pertama. Yang perlu diketahui adalah penyusunan tujuan penelitian tindakan kelas ini harus mengacu pada rumusan masalah penelitian tindakan kelas yang telah disusun, sehingga antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian itu harus konsisten. Tujuan penelitian tindakan kelas itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan untuk menguji hipotesis seperti pada penelitian eksperimen. Pembahasan selanjutnya adalah menyatakan tujuan penelitian tindakan kelas. Dalam hal tujuan yang disebutkan sebelumnya, ini merupakan pernyataan yang akan menggambarkan hasil dengan lebih jelas atau yang akan dicapai. Tujuan penelitian tindakan kelas ini dinyatakan dalam dua hal, yaitu masalah kelas yang harus dipecahkan dan strategi pembelajaran yang inovatif untuk dikembangkan. Kemudian ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam merumuskan tujuan penelitian tindakan kelas. Pertama, penelitian tindakan kelas adalah proses untuk meningkatkan praktek pendidikan. Metodenya melibatkan tindakan, evaluasi, dan refleksi. Kedua, penelitian tindakan kelas ini bersifat partisipatif dan kolaboratif. Yang ketiga, penelitian tindakan kelas berbasis situasi dan konteks. Yang keempat, penelitian tindakan kelas ini menggambarkan praktik refleksi berdasarkan interpretasi yang dibuat oleh peserta atau peneliti. Yang kelima, pengetahuan ini diciptakan melalui tindakan dan aplikasi. Yang keenam, penelitian tindakan ini dapat didasarkan pada pemecahan masalah jika pemecahan masalah itu menghasilkan perbaikan. Yang ketujuh, penelitian tindakan ini bersifat interaktif, terencana, direvisi, kemudian diimplementasikan. Proses refleksi yang berkelanjutan dan revisi. Yang kedelapan, dalam penelitian tindakan ini, temuan ini muncul sebagai tindakan yang berkembang, namun tidak konklusif atau absolut, tetapi berkelanjutan. Dalam menekankan pengembangan pada strategi pembelajaran yang inovatif daripada solusi dari masalah, bahwa masalah penelitian tindakan kelas ini adalah alasan latar belakang kontekstual mengapa penelitian harus dilakukan. Masalah tersebut dijadikan sebagai titik tolak penelitian. Kemudian masalah penelitian digunakan sebagai kriteria keberhasilan untuk mengukur efektivitas dalam pengembangan strategi pembelajaran. Jadi, bagian terpenting dalam penelitian tindakan kelas adalah pengembangan strategi pembelajaran. Berikut adalah contoh tujuan penelitian tindakan kelas yang lebih menekankan pada pemecahan masalah, seperti ini. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis teks recount siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Bangunrejo tahun ajaran 2019-2020 melalui penerapan pengalaman interaktif. Atau yang kedua, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, pemahaman bacaan dengan menggunakan strategi reciprocal teaching. Selanjutnya, contoh tujuan penelitian tindakan kelas yang menekankan pada pengembangan strategi pembelajaran seperti berikut. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan strategi permainan gambar untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam komunikasi pembelajaran. Yang kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan strategi reciprocal teaching untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pemahaman bacaan siswa. Pembahasan yang terakhir adalah pertanyaan dalam menyusun tujuan penelitian tindakan kelas. Masalah dan tujuan penelitian yang satu ini dapat dijabarkan menjadi beberapa sub pertanyaan dan sub tujuan. Ketika tujuan penelitian tindakan kelas untuk mengembangkan keterampilan menulis siswa dengan menggunakan film, dijabarkan berdasarkan sub keterampilan yang membentuk keterampilan menulis. A. Untuk mengembangkan kosakata siswa. B. Untuk mengembangkan tata bahasa siswa.
C. Untuk mengembangkan keterampilan siswa dan menggunakan perangkat koherensif. Dan D. Untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam mengembangkan koherensi. Baik, terima kasih, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon